Tuhan yang kami alami hari lepas hari, waktu demi waktu, sehingga pagi hari ini kami boleh ada berkumpul bersama Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, kami rindu menaikkan pengagungan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Datang mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, kami semakin setia lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk kami mulai keinginan kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Atmosfer surga ada di tempat ini. Kiri kanan luar atas bawah semua dikuduskan dalam nama Yesus.
kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Yang baik Tuhan yang rindu memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita mau bangkit dan menyerahkan Yesus.
kuatkan kami sehingga kami tetap bisa bertahan di tengah badai, dan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami meneduhkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Bicara Roh Kudus kepada kami semua melalui hamba-Mu, dan persiapkan kami untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum terlambat kalau saya masih mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Walaupun sekarang kita sudah agak susah untuk bertemu, tetapi kita percaya ada satu yang membuat kita selalu bertemu, yaitu doa. Oleh karena itu pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini, saya juga menyampaikan salam dari Bapak Kepala dan Jemaat Tuhan Ibu Rakena untuk Pak Jos dan Ibu serta jemaat di tempat ini. Kiranya jemaat di para Paltos tetap ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun tetap ada dalam rencana Tuhan. Amin. Kelemahan, kegagalan kita tidak akan menggagalkan kita masuk dalam rencana Tuhan. Mari kita berbuka Kejadian 1 ayat 26. Saya akan bicara tentang otoritas. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang otoritas, saya ingin mengajak kita semua mengerti dulu tentang keberadaan kita di bumi ini. Nah, ada sebuah buku yang saya baca dan sangat memberkati tentang ide besarnya Tuhan atas bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita pahami tentang keberadaan kita di bumi ini adalah memahami kehadiran dan maksud Allah menciptakan manusia di bumi ini. Kenapa sih di bumi? Ada planet yang lain, kok pilihnya bumi sih? Gitu loh. Jadi kita harus pahami dulu. Nah, memahami maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi itu merupakan satu kunci untuk kita bisa tetap hidup di bumi ini, yaitu kita memahami niat Tuhan yang semula. Memahami niat Tuhan yang semula. Jadi jika kita memahami niat semula dari Tuhan, maka kita dapat hidup lebih memahami kenapa kita ada di sini. Kenapa kita kok harus pergi ke sana. Jadi niat dapat didefinisikan sebagai maksud semula. Nah, jika kita tidak melihat niat Allah dengan tepat atas hidup kita, maka akan terjadi kesalahpahaman. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang ada di bumi ini bingung dengan hidupnya di dunia ini. Sebab kita tidak memahami niat Tuhan yang semula bagi hidup kita. Biarlah di tahun yang baru ini, baru 10 hari, kita mau sama-sama belajar apa sih niat semula Tuhan di bumi ini untuk kita. Nah, kita ada di dunia ini karena Tuhan menginginkan kita. Bukan karena orang tua kita saling mencintai lalu kita lahir. Ada banyak orang tua saling mencintai tapi nggak punya anak. Tapi sebaliknya ada anak-anak yang lahir bukan karena buah cinta orang tua mereka. Nah, semua kita ada di dunia ini hanya karena Allah menginginkan kita. Jadi ada niat semula Allah dalam hidup kita. Tidak peduli dengan cara apa kita ada di dunia ini. Ya, jadi jangan kita menyesali keberadaan kita di bumi ini. Nggak ada yang kebetulan kita di bumi ini dengan cara apapun. Kalau hidup kita merupakan ada satu niatan Tuhan,
Dengan cara apapun kita pasti sampai di bumi ini. Ya, oleh sebab itu kita juga harus bersyukur kita semua yang ada di bumi ini, karena Allah Sang Pencipta sungguh-sungguh menginginkan kita di bumi ini untuk apa? Untuk menjalankan niat semula dari Allah. Memahami niat memberi kita gambaran keseluruhannya kenapa kita ada di bumi ini. Nah, kalau kita salah memahami niat, pasti akan terjadi pemborosan waktu, bakat juga tidak sesuai dengan yang niat semula Tuhan, energi terbuang, karunia juga, sumber daya, semua percuma kalau kita tidak memahami niat. Nah, contoh salah memahami niat, misalnya nih, Tuhan sudah bilang, Pak Jos, kamu main sepak bola. Ini contoh ya. Tapi Pak Jos bilang, saya lebih suka main keyboard. Itu salah memahami niat. Maksud Tuhan semula menciptakan. Dia jadi pemain keyboard, tetapi tidak dengan niat semulanya Tuhan. Karena dia semulanya Tuhan, dia mau dijadikan pemain bola. Gitu ya. Kira-kira begitulah kalau kita salah memahami niat. Bakat yang kita miliki dari Allah itu merupakan sesuatu hal yang harus kita pakai untuk mewujudkan niat si pencipta, niat Allah. Jadi Tuhan mempunyai maksud untuk segala yang diperbuatnya dalam hidup kita. Nah, kita semua yang merupakan warga kerajaan Allah adalah bagian dari rencananya. Kita mengaku kita anak kerajaan, berarti kita adalah warga kerajaan Allah. Kita harus melakukan bagian kita sebagai warga negara Allah. Sekali lagi, kunci untuk kehidupan ini adalah memahami niat semula Tuhan untuk kita ada di dunia ini. Nah, niat semula Tuhan sudah dinyatakan secara gamblang, tegas, eksplisit dalam pasal pertama Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ungkapan berfirmanlah Allah menunjukkan bahwa apa yang akan Allah katakan berikutnya adalah ekspresi dari niat yang yang ada di dalam pikiran Allah. Apa itu? Pertama, Tuhan memberitahukan kepada kita apakah apa yang Ia berniat untuk kita lakukan, yaitu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Setelah itu Tuhan memberitahu kita alasannya, yaitu supaya kita berkuasa atas seluruh bumi dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita berkuasa atas seluruh bumi. Untuk itu Tuhan menyiapkan sebuah taman. Ya, kalau kita tahu Taman Eden, manusia ditempati oleh Tuhan menjadi satu markas tempat manusia menggenapi niatnya, maksudnya Tuhan memenuhi bumi dengan kebudayaan surga. Walaupun manusia pertama gagal, makanya harus ada manusia kedua, yaitu Yesus Kristus. Ayat Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi niat semula Tuhan adalah memenuhi bumi dengan umat manusia. Dia kemudian memerintah dan menguasai planet bumi ini baginya, bagi Tuhan, dan di dalam nama Tuhan. Itu sebenarnya sangat sederhana kalau kita memahami kenapa kita ada di bumi. Jadi apa yang Tuhan berikan bagi umatnya di bumi ini? Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 8 dan 15 bicara tentang otoritas yang diberikan Tuhan sebagai pengelola bumi ini. Kita diberikan otoritas menjadi pengelola bumi ini. Otoritas apa yang Tuhan berikan? Otoritas untuk menerima
janji Tuhan. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang otoritas yang Tuhan berikan ada dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang kuberikan tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang kau injak bicara tentang otoritas. Ketika kita melangkah dengan kuasa Tuhan untuk menerima janjinya. Dalam perjanjian baru Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga bicara tentang otoritas atau kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengikat dan melepaskan. Dalam Lukas 9 ayat 1 juga jelas dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau kita tahu bahwa otoritas itu ada dan diberikan Tuhan sama kita, ayo pakai, ayo pergunakan otoritas itu. Tentunya setelah kita bertanya dan minta hikmat Tuhan, ingatkan Tuhan, adakan kita di bumi ini apa sih supaya kita bisa mempergunakan otoritas itu. Jadi kita diberi kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Ayat-ayat ini berlaku untuk kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menjadi muridnya. Bukan hanya menerima dan udah, tetapi menjadi murid. Menjadi murid, mengikuti teladan dirinya. Pagi ini yang menjadi perenungan kita saat ini adalah sebagai anak-anak kerajaan dan murid dari Tuhan Yesus. Mengapa kita sering mengalami kekalahan? Mengapa kita sepertinya kehilangan kuasa itu? Mengapa umat Tuhan kalah seakan-akan otoritas dan kuasa Tuhan tidak menyertai lagi? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hal-hal seperti yang tadi saya katakan? Kita kalah, kita jatuh bangun, ada kegagalan, jatuh dan jatuh lagi, gagal dan gagal lagi. Nah, perhatikan ayat ini dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ingat, Tuhan tetap berkuasa dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus tetap katakan selama kita menjadi anak Tuhan milik Yesus, kuasa itu ada loh di dalam diri kita. Dan Tuhan tetap berkuasa, nggak pernah meninggalkan kita. Karena itu perlu bangkit lagi. Bapak Ibu, kalau kita hidup selalu jatuh, bangun, gagal dan gagal lagi, mari periksa diri. Mari kita periksa diri kita. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi, yang belum dibereskan? Ada luka batin, ada kecewa, ada marah, ada sakit hati, ada hati yang tidak bisa mengampuni orang yang melukai. Memang sangat susah untuk bilang mengampuni. Apalagi firman Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada yang mau. Tapi kita harus pahami pengertian. Kita ditampar pipi kanan kita, sakit nggak? Sakit ya, pasti sakit. Ada kesel, ada marah, ada kecewa. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakitkan kita. Seperti apa? Seperti kita nyodorin pipi kiri kita lagi untuk ditampar sekali lagi. Sakitnya untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita dengan luar biasa, itu sama seperti kita memberikan pipi kiri kita untuk ditampar lagi.
Jadi harus kita mengerti kenapa juga ada ayat kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena begitu kita mau kasih pengampunan sakit kayak ditampar lagi. Dan kita menempatkan pipi kiri kita untuk disakiti lagi. Sebegitunya kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita, walaupun rasanya sakit. Tapi kalau kita mau masuk dalam niatan Tuhan, kita harus mencontoh guru kita murid, kita contoh dia. Ya Allah Maha Kasih. Enggak mudah memang, mengampuni itu tidak mudah. Tapi kalau kita ingin memiliki otoritas Tuhan, belajar mengampuni. Belajar, itu susah. Tapi belajar. Itu perlu. Semua itu akan menjadi penghalang bagi hidupmu untuk menikmati janji Tuhan. Dan juga hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu berkuasa atas bumi ini. Jadi yang tadi sudah saya katakan itu jangan jadi penghalang lagi. Kita jangan memberontak dan melawan Tuhan. Saya melihat orang di jemaat ada yang berontak. Dia sedang Tuhan izinkan untuk dibersihkan, dijadikan sesuatu yang indah, menjadi bencana yang indah, tapi dia berontak. Bagaimana saya melihat bagaimana hidup orang yang berontak terhadap Tuhan, seperti hidup di padang pasir, muter-muter nggak sampai pada tujuan Tuhan. Dan saya berharap kita semua mau untuk tidak mentaati didikan Tuhan, tidak berontak dan melawan Tuhan, tapi sebaliknya kita bertobat, minta Roh Kudus mengembalikan kita pada posisi yang seharusnya kita berada sebagai anak-anak Tuhan, yaitu memiliki otoritas atas bumi ini. Nah, Bapak Ibu, restorasi itu terjadi ketika Allah berinisiatif memberikan putranya Yesus Kristus menjadi penyelamat dunia ini. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya kalah dan tidak masuk dalam niatannya Tuhan. Niatan yaitu rencana Tuhan menciptakan manusia di bumi ini, yaitu untuk memperluas kerajaannya di bumi ini. Jadi sehingga dimanapun ada anak Tuhan, ada gereja Tuhan, di situ ada kerajaan Tuhan. Maksud tujuan Tuhan supaya manusia menjadi perpanjangan tangan Allah, membangun kerajaannya di bumi ini. Sehingga harusnya bumi ini dikuasai dan diperintah oleh anak Tuhan. Tapi memang banyak hal yang membuat kita sepertinya tidak mengerti, dibuat tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, pertama cari niat Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus datang memberi hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi, berkelimpahan itu bukan hanya uang, ya. Saya suka katakan kita bisa senyum sama orang itu karena kita punya kelimpahan senyum. Kalau kita nggak punya kelimpahan senyum juga kita nggak bisa senyum. Kita bisa mengasihi orang, kita punya kelimpahan kasih sehingga kita bisa mengasihi orang. Jadi Tuhan Yesus datang memberi hidup, termasuk otoritas yang seharusnya dimiliki oleh umatnya, jemaat Tuhan di dunia ini, agar kita semua mengalami kemenangan. Nah, ada 5 langkah yang harus kita ikuti untuk menerima kuasa dan otoritas. Yang pertama, kita harus percaya dan mengakui. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya menerima Dia sebagai juru selamat itu, dan pengakuan kita tentang siapa Tuhan membuat kita menerima kunci kerajaan surga. Ya, tinggal terserah kita apakah kita mau menggunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan, yang diberikan Bapa kepada kita sebagai anak-anak kerajaan. Yang kedua, 5 langkah yang harus kita ikuti untuk menerima kuasa dan otoritas, yaitu persekutuan. Kita tidak bisa sendiri, kita harus memiliki satu persekutuan, keintiman, terutama dengan Tuhan, baru bisa kita intim dengan sesama. Kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa membangun persekutuan juga dengan manusia.
melihatnya. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab status sebagai anak tidak cukup. Sebagai anak Tuhan tidak cukup. Tidak akan mendatangkan otoritas karena status kita orang Kristen. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadah dan juga lewat persekutuan pribadi. Jadi mengetahui bahwa memiliki otoritas tidak otomatis memiliki otoritas. Mengetahui bahwa memiliki otoritas tidak otomatis memiliki otoritas tanpa persekutuan dan terhubung dengan Tuhan Yesus. Kita tidak terhubung dengan kuasanya. Kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, kita tidak terhubung dengan kuasanya. Langkah yang ketiga, kita harus bertumbuh dewasa. Galatia 4 ayat 1 yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Anak adalah penerima ahli waris dari orang tuanya. Hanya warisan itu tidak bisa diterima jika belum dewasa. Menjadi dewasa berarti mau bertumbuh dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak lagi memiliki mental hamba, tetapi harus berubah dari mental hamba ke mental anak. Yang keempat, bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Yudas 1 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman kalau tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya juga mati. Iman juga harus semakin dewasa. Beriman untuk kecukupan sehari-hari itu bagus. Oke, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus berani melangkah sesuai iman, sesuai tuntunan dan perintah Tuhan agar semakin berbuah. Ingat, tanpa bertindak iman kita mati. Tunjukkan imanmu dengan menjadi saksi Kristus. Semakin kita taat dan setia dalam iman, mengerjakan apa yang Bapa mau, maka Bapa akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Dan yang terakhir adalah penundukan diri. Penundukan diri adalah hal yang paling sulit. Kami sudah mengembalakan dari tahun 93. Dan kami bertemu dengan banyak orang yang sangat sulit dalam hal penundukan diri. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kami harus tetap mengasihi mereka supaya mereka tidak gagal dalam rencana Tuhan, dalam rencana Tuhan. Orang yang tidak sevisi pasti akan Tuhan izinkan tidak bersama-sama dengan orang yang sevisi. Mungkin visi orang yang tidak sevisi sama kita ada di tempat yang lain, tapi kita harus tetap menunjukkan diri itu sangat penting, khususnya bagi kehidupan kita sebagai jemaat. Seperti gembala harus tunduk kepada sang gembala agung, demikian juga jemaat harus tunduk sama gembala. Suka tidak suka, gembala adalah orang yang Tuhan percayakan untuk melindungi kehidupan rohani kita, untuk menjadikan ada koneksi berkat, blessing connection, ada divine connection, ada koneksi ilahi melalui gembala dan diturunkan kepada jemaat. Oleh karena itu, biarlah kita mau belajar tentang
penundukan diri. Seperti seorang perwira yang ditulis dalam Matius 8 ayat 8 sampai 9, saya mau bacakan sebentar ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia kerjakan. Perwira di Kapernaum ini tidak meminta Yesus datang ke rumahnya. Dia bilang, Tuhan, dia mengerti tentang otoritas dan penundukan diri. Dia percaya bahwa walaupun Tuhan tidak datang ke rumahnya, pegawai yang dimana sakit itu akan sembuh. Oleh karena itu, perlu sekali ada penundukan diri. Bahkan untuk kita melawan si musuh kita itu, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawan iblis, jangan dibalik. Jangan melawan iblis tanpa penundukan kepada Allah. Dengan jelas dikatakan tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka si iblis baru akan lari dari keadaannya. Jangan dibalik lawan ayat ini kita mau sok-sokan melawan iblis, tapi kita tidak pernah tunduk di hadapan Tuhan. Kita sendiri akan terus dipasang oleh iblis. Seorang yang tunduk kepada Tuhan pasti memiliki otoritas yang bisa membuat musuh lari dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini kita masih mengalami saat-saat yang kelihatannya kok selalu gagal dan susah menjalani hidup ini, mari kita periksa hidup kita. Mari kita periksa hidup kita. Cuma Bapa dan kita yang mengenal diri kita. Jangan keraskan hati, balik dari jalan yang salah yang bertentangan dengan niatan Allah, dan biarkan Tuhan Yesus mengeksplorasi hidup kita. Jangan berontak, supaya hidup kita dikembalikan pada posisi yang seharusnya kita kembali berada. Ada dalam niatan Tuhan menciptakan bumi, menciptakan kita ada di bumi ini. Amin. Dan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang tadi dibawakan setelah firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan ilahi untuk memakai otoritas yang Bapa berikan, supaya kami bisa bertahan di tengah badai, di tengah-tengah gejolak bumi ini, dan kami tetap menjadi anak-anak kerajaan yang terus membangun kerajaan di muka bumi ini. Tuhan, berikan kami pengertian hati yang baru untuk mengerti niat semula Tuhan menciptakan kami di bumi ini. Yes, Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu ya Tuhan di
Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Berapa banyak saudara yang diberkati, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan baru, pengingat bagi setiap kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan, punya integritas di dalam Tuhan, semakin setia di tahun yang baru, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tiba saat kita akan memberikan korban persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang mengingatkan kami, status kami di hadapan-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, dan kami melakukan semua apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Lebih lagi Tuhan pakai, lebih lagi Tuhan urapi, lebih lagi Tuhan bawa jiwa bagi nama Tuhan. Pelayanan hamba-Mu bersama Pak Kiki dimanapun berada Tuhan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau yang memberkati, menguduskan, baik yang belum bisa memberi juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Doa bersama tim pekerja dan jemaat hari Jumat jam 7 malam. Jadi mari sama-sama kita terus aktif di dalam pertemuan ibadah. Ada tambahan? Cukup, kita akan segera tutup ibadah kita pada siang hari ini sehingga kita semua bangkit berdiri.
lagi ya Tuhan bersama dengan Pak Kiki untuk tetap menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati Gereja Ramena, berkati jemaat-jemaat yang ada di sana. Lindungi Tuhan dan lepaskan segala berkat Allah. Pembangunan yang sedang berjalan Tuhan lengkapi segala yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan kami, berkatilah presiden kami, berkatilah jajarannya ya Tuhan. Mampukan mereka dalam bertanggung jawab atas bangsa ini, sehingga melalui COVID ini Tuhan, bangsa kami tetap kuat. Kemuliaan terjadi karena kemurahan Allah, sebab Engkaulah Allah yang baik. Berkati juga jemaat yang kita dapat hadir bersama karena aturan. Mereka menonton dari rumah, biarlah berkat yang sama yang telah kami terima, mereka juga terima ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami rindu terima berkat daripada Bapa di surga. Marilah saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Dia, sumber berkat itu. Pulanglah dan bawalah segala berkat Bapa di surga, yaitu adalah kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk menguasai bumi dan keluar lebih daripada pemenang. Korban Yesus Kristus sebagai jaminan yang tidak berkesudahan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi bagian kita hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan bersama katakan amin.